Yang kedua satu. Ibu saya belum absen, Bu. Oh, bentar. Yang belum absen. Oh, iya. Soalnya tadi di itunya, yang di Teraversanya belum bisa masuk, Bu. Oke. Yang belum, taruh ya. Ini sekalian aku dari atas. Abdullah Naja ada. Oke, terus Rizky Nurfata. Nggak ada. Rafliza. Nggak ada. Oke, terus Hilmi Putra. Nggak ada. Mujahidah Filah tadi ada ya? Tadi, Bu. Oke, siap. Rahmatullah Bisma. Nggak ada. Alif Ferdana. Nggak ada. Oke. Terus nanti misalnya nanti ada teman-teman kamu yang gabung di tengah, bilang aja ke temennya buat ingetin aku presensi lagi di akhir gitu, di akhir pertemuan. Oke, Teraversa aman. Nextnya adalah aku akan share si window. Oh, windownya nggak kelihatan. Bentar. Nah, oke. Di device kamu, di gadget kamu, itu harusnya sekarang yang muncul adalah sebuah PDF gitu. Jadi hari ini kita akan main di PDF, tidak main di PPT karena harus dicoret-coret gitu. Nanti PDF-nya baik yang versi masih bersih, masih putih, ataupun yang sudah ada coretan, kedua jika ada gitu nanti coret-coretannya, nanti kedua-duanya akan di-upload di Eldiru seperti biasa gitu. Nah, terus pengumumannya adalah minggu ini kan berarti pertemuan ke-13, terus di Kamis besok berarti di tanggal 27 itu adalah pertemuan ke-14 gitu. Terus di tanggal 4 Desember itu adalah pertemuan ke-15 terakhir gitu. Nah, tapi karena kalkulus nggak ada tugas, nggak ada kuis, jadi nanti semua penilaian baik CPMK 3, si integral basic sebelum ini, maupun ke CPMK 4, itu akan diujikan saat UAS. UASnya kapan? UASnya itu di antara tanggal 8 sampai 19 gitu. Nah, kemungkinannya adalah jadi tadi kita kan baru rapat jurusan nih para dosen gitu. Nah, untuk semester ini, UAS semester ini itu semua kelas jadwalnya disamakan. Jadi ada kemungkinan kelas D UAS kalkulusnya itu tidak di hari Kamis pagi. Bisa ada di hari lain dan di jam lain gitu. Jadwal fixnya kayak gimana nanti akan ada pemberitahuan lagi dari jurusan gitu, dan berlaku buat semua mata kuliah. Jadi nggak kalkulus doang. Jadi misalkan hari Senin adalah jadwalnya apa tadi, Senin pagi itu kayaknya Matdas kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, tapi nanti jadwal resminya akan dirilis jurusan. Misal katakanlah Senin pagi itu berarti di tanggal 8 pagi itu adalah jadwalnya Matdas. Misal, ya berarti nanti kelas A, B, C, dan D di tanggal 8 pagi semuanya itu akan ujian Matdas gitu. Terus tanggal 9 ternyata misalnya jatahnya kalkulus pagi, ya sama juga A, B, C, D nanti semuanya akan ujian semester, akan UAS Matdas UAS kalkulus di tanggal 9 itu. Itu hanya contoh, tapi konsepnya seperti itu. Jadi nggak ada kelas yang UAS duluan dan nggak ada kelas yang UASnya belakangan. Kayak gitu.
Pengumumannya itu terus pengumuman lainnya apa? Pengumuman lainnya adalah karena tidak ada penilaian selain UAS, berarti untuk mendongkrak nilai, in case nanti nilai UASnya tidak memuaskan gitu ya, maka akan ada tugas. Nah, tugasnya tugas terakhir gitu nanti akan diberikan di hari Kamis di tanggal 27 gitu. Tugas di tanggal 27 seperti biasa deadline-nya seminggu setelah tugas itu dirilis gitu. Pengumumannya itu dulu so far. Ada pertanyaan? Sifat ujian soalnya kayak gimana dan lain-lain itu belum didiskusikan lebih jauh gitu. Nanti dosen-dosen kalkulus dari kelas yang lain pun gitu juga akan berdiskusi buat tentuin soalnya ada berapa, terus sifat ujiannya kayak gimana, apakah full open book, apakah bikin contekan satu lembar A4 dan seterusnya, itu nanti akan diberitahukan kemudian gitu karena belum didiskusikan gitu. Pengumumannya itu dulu so far. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut kuliah? Nggak ada? Oke. Seperti biasa, tidak akan aku tidak akan menanyakan ada yang paham atau enggak, ada yang bingung atau enggak. Selama kamu bingung dan butuh penjelasan lebih lanjut, presentasiku bisa langsung kamu potong aja gitu. Jadi nggak usah nunggu aku selesai ngomong langsung diinterupsi aja nggak apa-apa. Kalau ada yang bingung atau perlu dijelaskan lebih lanjut gitu. Oke. Jadi di pertemuan ke-13 ini kita akan belajar tentang teknik integrasi gitu. Dan di teknik integrasi itu akan ini mengambil buku bab 6 di buku Kalkulus Purcell edisi 9 gitu. Di buku bab 6 ada judulnya Integration Techniques, isinya adalah 6 hal ini gitu. Tapi yang akan dibahas di PPT hanya dari nomor 1 sampai nomor 5. Dan PPT ini nanti isinya adalah full screenshotan dari apa yang ada di buku bab 6 itu gitu. Jadi pertama kita akan belajar tentang aturan dasar integral, terus integral sebagian itu yang waktu SMA kamu pernah belajar DU, DX dan lain-lain, DU, DV, UDV dan lain-lain. Itu integral sebagian nanti dibahas di sini. Terus integral trigonometri dan macam-macamnya itu apa aja, kombinasinya itu apa aja. Terus merasionalkan substitusi, integral yang harus pakai substitusi dan lain-lain, cara merasionalkannya gimana, nanti akan dibahas di nomor 4. Terus yang kelima adalah integral dari fungsi rasional. Nanti fungsi rasional ini kita pecahkan dengan menggunakan partial fraction atau pembagian sebagian gitu. Oke, yang pertama, sebelum masuk ke teknik integrasi, kita harus tahu dulu tentang yang namanya bentuk standar dari integral. Gitu. Karena integral ini mencakup hampir seluruh fungsi dari matematik. Kayak kalau nggak hampir berarti seluruhnya gitu. Kayaknya aku belum nemu fungsi yang tidak bisa diselesaikan dengan integral gitu. Maka bentuknya akan ada seperti ini. Oke, pakai ini Bu. Kelihatan. Jadi yang pertama adalah bentuk integral di mana yang diintegralkan adalah konstanta dan pangkat. Kalau konstanta, yang artinya konstanta adalah berarti dia angka aja dan nggak punya huruf di sebelahnya. Integral 1, integral 2, integral 1/2, integral 3/4, dan seterusnya. DU nanti tergantung dia diintegralkan sama variabel apa. Kalau misalnya dia integral 1 dx ya berarti x, integral 2 dx ya berarti 2x, integral 3 dt ya berarti 3t plus c gitu dan seterusnya. Biasa. Kalau pangkat, nanti yang harus kamu perhatikan adalah nilai pangkatnya. Kalau pangkatnya -1,
maka hasilnya pasti adalah ln dari nilai mutlaknya si U plus C, gitu. Ini karena kenapa U? Karena hurufnya U gitu. Kalau nanti pangkatnya misalnya adalah X pangkat minus 1 DX ya berarti ln X plus C. T pangkat minus 1 DT ya berarti ln T plus C gitu. Tapi selain minus 1 itu pakai integral biasa yang pangkatnya ditambah 1 terus koefisien depannya juga jadi seper pangkat yang baru kayak gitu. Penggunaannya kayak gitu. Terus ada eksponen. Kalau eksponen itu berarti dia ada suatu variabel terus dipangkatkan dengan si integralnya itu. Jadi misal di sini ada E pangkat U DU gitu. Atau E pangkat T DT, E pangkat A DA, dan seterusnya. Nanti hasilnya akan menjadi E pangkat U gitu. Hanya berlaku untuk E. E ini apa? E ini angka istimewa yang nilai ada nilainya tersendiri gitu. Tapi E ini bukan variabel bebas gitu. Ada sebuah bilangan yang namanya bilangan E, epsilon, kayak pi gitulah. Kayak ini temannya pi gitu, tapi namanya E. Nah, ketika E ini diintegral terhadap pangkat U, ada suatu E di pangkat U, terus diintegral terhadap DU, hasilnya adalah E pangkat U plus C gitu. Nah, selain E, maka nanti integralnya seperti ini gitu. Bentuknya seperti ini dengan syarat A-nya tidak sama dengan 1 dan A-nya positif gitu. A-nya positif tapi nggak boleh 1, bentuknya kayak gini gitu. Misalnya berarti 2 pangkat U atau 3 pangkat U dan seterusnya gitu. Terus bedanya apa Bu sama yang atas? Kalau yang atas ini gimana bilangnya? Turunannya, jadi ini kan ada variabel U, ada variabel U. Variabel U-nya yang di atas itu jadi bilangan pokoknya gitu. Nah, kalau yang bawah ini variabel si huruf yang dijadikan patokan buat D-nya itu dijadiin pangkat. Makanya di sini dibilangnya eksponensial gitu. Bedanya di situ. Kapan pakai yang 2, kapan pakai yang 4, ini harus teliti gitu milihnya. Waktu nanti ngerjain soal gitu. Terus nextnya adalah fungsi trigono. Trigono biasa. Kalau sin ya berarti min cos, kalau cos berarti sin, secant kuadrat berarti tan, dan seterusnya. Gitu. Ini di eh, dicatat aja gitu. Kalau dihafal kan susah, jadi ya dicatat dan dipahami aja gitu. Fungsi trigonometri ini kita punya berarti 8 buat trigono, dan fungsi aljabar ini kita punya 3, 1, 2, 3. Maksudnya fungsi aljabar apa? Maksudnya ini kayaknya di Matdas pernah dibahas. Kalau ada suatu bentuk seper akar A kuadrat min U kuadrat diintegralkan terhadap DU, hasilnya otomatis jadi sin minus 1 U per A gitu. UA ini apa U? UA ini U-nya biasa, U-nya itu adalah berarti apa? Variabel yang dijadikan patokan buat si DU-nya itu. A-nya ini biasanya bentuknya angka gitu. Berarti misalnya antara akar 5 kuadrat min U kuadrat. Contohnya kayak gitu. Berarti nanti hasilnya adalah sin pangkat minus 1 U per 5 plus C. Dan seterusnya. Berlaku buat 13, 14, 15. Terus terakhir adalah fungsi hiperbolik. Bedanya apa sama trigono? Di sini ada H-nya. Di sebelah sin. Di sebelah sin ada H-nya. Di sebelah cos ada H-nya. Gitu. Tidak, sebenarnya sih tidak terbatas sama sin H dan cos H saja. Gitu. Tapi karena ini bentuk standarnya, kita terbatas di 16 dan 17 ini. Sin H U D U, cos H U D U.
gitu. Bedanya sama trigono apa? Bedanya sama trigono, kalau di trigono sin U itu minus cos U. Tapi kalau di hiperbolik sin H U DU ketika diintegralkan hasilnya nggak ada minusnya. Tetap jadi cos H U plus C gitu. Ini buat dipahami aja gitu, dicatat, ditulis, dan dipahami. Kenapa harus dicatat, Bu? Biar nggak cepat lupa gitu, biar nggak cepat lupa dan biar cepat paham. Makanya better ditulis. Nah, terus nanti ketika kita sudah tahu bentuk dasarnya seperti apa, bentuk standarnya seperti apa, maka kita bisa menyelesaikan si integral tidak tentu itu dengan cara substitusi gitu. Substitusi itu contohnya gimana? Contohnya gini. Secara persamaan matematika ditulisnya seperti ini. Ada di Eldiru gitu. Tapi kalau secara soal gimana? Secara soal itu seperti integral yang kita kerjain kemarin-kemarin. Berarti misal di sini aku punya dari nomor 1. Misal aku punya ini, aku punya X, terus aku punya X kuadrat gitu. Maka yang harus disubstitusi itu adalah si X kuadratnya gitu. Substitusi itu yang mana sih? Yang itu loh, yang kalau ada gini kamu misalkan U-nya X kuadrat, terus DU-nya adalah 2DX. Misal kayak gitu, sehingga DX-nya adalah DU per 2. Terus kamu masukin sini. Berarti X per cos kuadrat U dikali DX-nya adalah DU per 2. Sorry, ini harusnya 2X aja. Nah, 2X DX gitu. Sehingga di sini si DX-nya diganti jadi DU per 2X. Nanti 2X-nya dicoret, sehingga aku punya integral yang baru adalah seper cos kuadrat U di sini dikali setengah di sini dikali DU, setengahnya keluar terus diintegral seper cos kuadrat U dikali DU. Nah, nanti ini integralnya apa gitu. Integralnya cos pangkat min 2U itu seperti apa? Yang biasa substitusi itu yang ketika kita ngerjain integral seperti biasa. Gitu. Gitu. Terus contoh-contoh soalnya kayak gini. Kalau ada X kuadrat yang aku pernah bilang pilih yang pangkatnya lebih besar ketika kamu mau substitusi. Biar apa? Biar bisa dicoret-coret. Gitu. Kayak misal yang contoh 2, yang atas ada yang atas nggak ada X-nya, tapi yang bawah ada. Maka di sini U-nya adalah kamu pilih yang 5 min 9 X kuadrat gitu. Disepaketin sama yang bawah, sehingga DU-nya nanti jadi min 18X gitu, DX. Terus apalagi sehingga nanti DX-nya jadi DU per min 18X dan seterusnya. Gitu-gitu. Itu substitusi. Hasilnya nanti seperti ini. Gitu. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Ini nanti disambungin sama bentuk-bentuk dasar yang tadi yang di slide-slide sebelumnya gitu. Misalnya yang contoh 1, kita ke bentuk dasar yang awal bahwa si turunannya akan jadi seperti ini. 1 per cos kuadrat U mau diganti boleh, enggak juga nggak apa-apa, dikali 2dx, hasil dari turunannya dia, dikali dikali 2x dikali dx gitu, sehingga nanti hasilnya akan jadi secant kuadrat U du. Secant kuadrat itu integralnya apa? Secant kuadrat itu integralnya adalah tangen dan seterusnya.
Ini kalau misalnya pakai bentuk yang nomor, contoh 2 itu pakai bentuk yang nomor ini tadi nih. Nah, bentuk yang nomor 13 gitu. Bentuknya adalah DU per akar suatu bilangan kuadrat dikurang suatu bilangan lagi dikuadratkan. Jadinya seperti yang di contoh 2 gitu. Hasilnya nanti akan jadi sin minus 1 3x akar 5 gitu. Terus kalau misalnya ini ada E-nya, berarti yang harus dimisalkan adalah si super X-nya, si pangkatnya E, sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Dan seterusnya, gitu. Contoh-contohnya ada di PPT. Kalau ngerasa contohnya harus dijelaskan, bilang. Gitu. Terus contoh lain adalah kalau bentuk-bentuknya seperti itu. Kalau misalnya bentuknya di sini ada koefisien lagi, tapi di sini di dalamnya ada lagi di dalam akar, terus di sini ada koefisien, terus di dalam akar ada lagi hurufnya kayak gimana, bisa dilihat di PPT gitu. Nah, yang jadi perhatian adalah di sini dilihat nih integralnya gitu. Di contoh-contoh sebelumnya kan integralnya kosong gitu. Integralnya kan kosong, angka, nggak ada angka sehingga di sini ditulis C, di sini ditulis C dan seterusnya. Dan ketika nanti kamu ujian, ini juga ngaruh nih. Plus C ini harus ditulis. Harus banget ditulis. Karena kalau tidak ditulis, maka hasil akhir ini yang jadi hasil integralnya. Dan itu nggak pas. Gitu. Secara matematika, itu jawaban yang kurang tepat. Gitu. Makanya harus ditulis plus C-nya. Nah, kenapa di sini nggak ada plus C-nya? Karena dia integral tertentu. Artinya apa? Artinya punya batas integralnya. Gitu. Integralnya punya batas sehingga bisa diselesaikan dan memberikan hasil akhir berupa bilangan skalar gitu. Ada hasilnya nih segini 32 dan 140. Cara ngerjainnya sama kayak integral yang tidak ada angkanya gitu. Tapi nanti di akhir kamu kasih batas gitu. Dikasih batas karena hasil integralnya kan berarti yang ini nih. Kalau tidak ada angkanya, kalau tidak ada batasnya di si integral, maka hasil akhirnya akan 1/6 dikali X pangkat 4 plus 11 pangkat 3/2 plus C. Hasil akhirnya kan pasti kayak gitu. Tapi karena ini ada batasnya, berarti tinggal dimasukkan batasnya dari 3 dan 1. Ini diganti 3, 3 pangkat 4 gitu. Terus kalau 1 ya berarti ini diganti 1 pangkat 4 gitu. Terus nomor 1 kayak gitu, basic integration rules. Intinya apa? Intinya untuk menyelesaikan integral, kita harus tahu bentuk standarnya integral itu seperti apa. Buat apa sih ngerti bentuk standar? Biar memudahkan kamu ketika ngerjain soal. Misal nih, kamu mau ngerjain soal ini, tapi kamu nggak ngerti bentuk standar, nanti kamu akan bingung. Nanti malah malah misal larinya kamu justru merasionalkan si akar-akarnya dulu. Merasionalkan akar-akar dulu, terus nanti hitung-hitungannya malah tambah panjang. Iya kalau ketemu, tapi kalau enggak, kan buang-buang waktu kamu saat mengerjakan soal. Gitu. Makanya harus tahu bentuk standar. Itu satu. Terus yang kedua, setelah tahu bentuk standar, kita juga harus tahu bahwa untuk menyelesaikan integral, kamu bisa menggunakan cara substitusi seperti yang tadi sudah dibilang gitu, yang seperti yang tadi sudah disampaikan. Itu yang mau disampaikan oleh di nomor 1 basic integration rules. Aman so far? Oke, aman. Next-nya adalah integral sebagian gitu. Bahasa Indonesianya integral sebagian. Bahasa bukunya adalah integration by parts. Nanti caranya dibagi dua. Itu ada yang buat
integral tidak tentu atau indefinite, ada yang buat integral tentu. Ya caranya sama sih, cuma yang satunya dikasih batas, yang satunya enggak, gitu doang. Intinya, ketika kamu mau mengintegralkan suatu fungsi yang fungsinya itu dalam bentuk U dv, maka yang harus kamu lakukan adalah mendefinisikan si integral UdV itu sebagai UV integral VdU. Ini contohnya apa? Ini tuh contohnya misal kamu punya integral X, tapi minta dituruninnya terhadap Y. Misal kayak gitu. Atau kamu punya integral 2U, tapi mau diintegralkan terhadap dv, misal kayak gitu. Maka yang harus kamu cari apa? Yang harus kamu cari adalah bentuk v-nya dan bentuk du-nya. Misal aku punya x dy, berarti ini adalah u-nya, ini dv-nya. Sehingga du-nya akan menjadi turunannya x. X kalau diturunin kan jadi 1 gitu. Dan v-nya adalah integral dy. Jadi si 1 dy kalau diintegralkan kan jadi y gitu. Gitu. Terus nanti dimasukin ke rumus, maka bisa ketemu tuh si integral x dy. Konsepnya kayak gitu. Kalau secara matematik nanti ditulisnya kayak gini. Gitu. Untuk si integral tertentu gitu. Integral tidak tentu terbatas sampai di sini saja. Intinya sama. Ini juga UV dikali integral V du gitu. Ini kan bahasa lainnya dari du gitu. Tapi langsung dikasih batas di sebelah sini dan diintegralkan batasnya juga di sebelah sini. Gitu. Atau kalau ditulis matematikanya nanti jadi seperti ini. Contoh, ada tuh integral x cos x dx gitu. Nah, terus kita ingin menuliskan si x cos x dx ini dalam bentuk u dv gitu. Nah, kalau kayak gini, maka nanti u-nya adalah si x saja, dv-nya adalah cos x dx gitu. Sehingga du-nya adalah dx gini dan v-nya adalah sin x gitu. Integral cos x dx adalah sin x gitu. Sehingga nanti bisa dicari, oh berarti integralnya si x cos x dx hasil akhirnya adalah x sin x ditambah cos x plus c. Dapat dari mana? Dapat dari rumus u dikali v, u dikali v, terus dikurangi integral v dikali du gitu. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Ini sama kayak yang waktu SMA gitu, nggak beda jauh. Terus contoh lagi, misalnya di sini aku punya ln x dx. Kalau ada ln x dx gitu, berarti yang jadi u-nya adalah ln x, yang jadi dv-nya adalah dx gitu. Bu, gimana caranya tahu yang mana yang harus jadi U dan mana yang harus jadi DV? Itu pakai latihan, karena memang tidak ada cara cepatnya, setauku gitu. Setauku nggak ada cara cepatnya. Jadi misal kayak ini kalau aku mau U-nya X cos X aja boleh nggak, Bu?
terus nanti dv-nya adalah dx. Ya nggak masalah, cuma ketika nanti kamu jadikan u-nya itu adalah x cos x, terus dv-nya adalah dx, perhitungan kamu akan jauh lebih panjang daripada u-nya itu cuma x aja. Gitu. Boleh, tapi nanti cara kamu akan lebih panjang. Cara yang ditulis di sini, karena ini contoh gitu, ini sudah yang paling pendek yang bisa kita lakukan. Gitu. Nah, terus caranya tahu sampai sebatas mana sih kita harus menentukan U dan kita harus menentukan DX itu pure dari latihan aja. Gitu. Contohnya kayak gitu, berarti kalau misalnya aku punya ln X dx, maka U-nya adalah ln X, dv-nya adalah dx, terus dimasukkan ke rumus, hasilnya jadi 0,386. Terus kalau aku punya integral arc sin dx, maka U-nya adalah arc sin X, dv-nya adalah dx. Nanti ketemunya hasilnya jadi yang paling bawah itu, yang X arc sin, terus ini akar 1 plus akar 1 min X kuadrat plus C. Gitu. Terus lagi kalau misalnya punya integral X kuadrat sin X dx. Gitu. Yang jadi U-nya adalah X kuadrat, yang jadi dv-nya adalah sin X dx. Kayak gitu. Maka hasilnya nanti jadi yang paling bawah ini nih. Di X kuadrat cos X plus 2 X sin X plus 2 cos X plus K. Kayak gitu. Nah, terus selain cara yang sudah pernah diajarkan sebelumnya, yang pakai cara UDV itu, UV min integral VDU, ada nih satu lagi cara yang namanya reduction formula gitu, atau rumus pengurangan, tapi pengurangannya tuh bukan yang pakai minus gitu, jadi direduksi, dipendekin gitu. Nah, ini berlaku buat kalau di suatu integral itu nanti bentuknya ada pangkatnya gitu, dimana pangkatnya ini apa istilahnya, nanti kayak kita pecah lah kurang lebihnya. Contohnya apa? Contohnya misal kayak gini nih, ada integral sin pangkat n dikali x dx gitu. Nah, maka berdasarkan si ini rumus reduksi ini, maka kita mengibaratkan U-nya adalah sin pangkat n minus 1 x gitu. Sehingga du-nya adalah n-1 dikali sin pangkat n-2 dikali x, cos x dx. Gitu. Terus dv-nya adalah sin x dx, dan v-nya adalah minus cos x. Gitu. Nah, terus karena bentuknya adalah berpangkat, kita nggak bisa pakai yang bentuk UV-DV di depan tadi. Karena UV-DV di depan tadi itu konteksnya adalah untuk yang polos-polos aja nih, yang nggak ada pangkatnya. Gitu. Ini kan tidak ada pangkatnya. Di soal juga tidak ada pangkatnya. Di contoh-contoh juga tidak ada pangkatnya. Gitu. Yang ada pangkatnya yang mana? Yang ini. Iya, tapi ini pangkatnya dalam bentuk bilangan. Yang ini pangkatnya dalam bentuk huruf pangkat N. Gitu. Makanya pakai rumus reduksi. Gitu. Pakai rumus reduksi. Rumus reduksi caranya gimana, Bu? Caranya kayak gini. Itu Hx plus integral F dikali K X kali GX kali DX. Gitu.
Jadi U-nya adalah dia, dV-nya adalah dia, terus DU-nya dia sepanjang ini, P-nya minus cos X dimasukkan ke rumus DU plus, kok DU, sorry, ini min sin ini, min U, terus ditambah dia N-1, diintegralkan sin pangkat N-2 X cos kuadrat X, dan seterusnya. Disesuaikan sama ini pokoknya. Gitu. Disesuaikan sama ini, sehingga nanti kita kerjakan gitu, hasilnya adalah integral segini. Gitu. Maksudnya integral dari sin pangkat nx dx nanti hasilnya adalah sejauh ini. Gitu. Dari sini sampai ke sini. Ini ribet memang. Yang ini lebih ribet pakai rumus reduksi gitu. Tapi kenyataannya di luar sana integral memang seribet itu. Ya, karena dia berlaku general, berlaku umum gitu, maka untuk nanti kasus-kasus yang lebih advance gitu, misalnya beberapa persamaan listrik atau beberapa persamaan rangkaian elektronik di fisika medan magnet dan seterusnya, ini akan ditemui nih bentuk-bentuk seperti itu gitu. Makanya dipelajarinya mulai dari sekarang tentang si rumus reduksi ini gitu. Rumus reduksi intinya yang harus diketahui adalah bahwa si rumus ini berlaku ketika bentuk integral yang mau diselesaikan adalah begini. Gitu. Itu tentang rumus reduksi. Next-nya adalah tentang trigono. Jadi tadi nomor 1 kita sudah tahu bentuk dasarnya integral, lalu teknik integrasinya. Berarti kita sudah tahu 1, substitusi. Terus yang kedua tadi kita tahu teknik integrasi itu ada integral sebagian. Terus yang ketiga kita tahu tadi teknik integrasi ada yang namanya rumus reduksi. Nah, yang ketiga adalah integral untuk kasus trigono, di mana untuk kasus trigono nanti pada dasarnya semua integral di trigono itu akan dibagi menjadi 5 macam bentuk. Bentuk sin pangkat n dan cos pangkat n, bentuk sin pangkat m dikali cos pangkat n, kayak yang nomor 2 ini, bentuk nomor 3, bentuk nomor 4, dan bentuk nomor 5. Bedanya apa? Bedanya ini sin dikali pangkat tertentu, cos dikali pangkat tertentu. Ini sin dikali pangkat tertentu, cosnya dikali pangkat tertentu. Tapi beda. Jadi misalkan sinnya kuadrat, cosnya pangkat 3. Sinnya pangkat 4, cosnya pangkat 3. Sinnya pangkat 5, cosnya pangkat 2, dan seterusnya. Keduanya berpangkat, tapi nilai pangkatnya beda. Itu. Yang nomor 3 itu nilai apanya berarti sudutnya. Jadi misal di sini sin 3x cos 2x, sin 5x cos 3x, dan seterusnya. Ini sin 2x, sin 3x, cos 3x, cos 5x, dan seterusnya. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, mirip kayak nomor 1, tapi instead of sin dan cos, dia pakai tan dan kotangan. Gitu. Yang nomor 5 mirip kayak nomor 2, tapi instead of sin dan cos, nomor 5 pakai tangan sekan, kotangan, kosekan. Gitu. Nanti semua integral trigono akan dibagi menjadi 5 bentuk ini, 5 bentuk dasar ini. Gitu.
Dan setiap bentuk, masing-masing bentuk itu cara menyelesaikannya beda-beda gitu. Teknik menyelesaikannya beda-beda. Contoh, misal nih tipe 1 integral sin pangkat n dan cos pangkat n, di mana n-nya itu adalah bilangan integer positif gitu. Di sini kasusnya n adalah bilangan integer positif. Artinya apa? Artinya pangkatnya integer, which means nggak akan berkoma. Itu integer berarti start dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Integer positif. Nah, nanti si integernya ini, integer positifnya itu akan dibagi lagi jadi integer ganjil atau integer genap. Gitu. Itu ada contoh 1 pakai yang ganjil, contoh 2 pakai yang genap. Nah, nanti untuk untuk kasus seperti ini itu kita akan sering menggunakan rumus identitas trigono gitu. Baik yang sin kuadrat plus kuadrat sama dengan 1, 1 plus tangen sama dengan sekan kuadrat, 1 plus kotangen kuadrat sama dengan kosekan kuadrat, dan seterusnya gitu. Atau yang identitas sudut setengah gitu. Atau yang half angle identities. Contoh, misal di sini aku punya nih yang ganjil, integral sin pangkat 5x. Nah, ketika kita punya sin pangkat 5x, maka yang mau kita lakukan adalah mecah si 5 ini jadi 4 dan 1. Kenapa 4? Kenapa nggak 2, Bu? Karena kalau 2 nanti di sini sisa 3, dan 3 itu masih harus dipecah lagi. Kalau ganjil, kita inginnya sisakan 1 di sini. Jadi kalau misalnya di sini sin pangkat 7, maka nanti di sini akan sin pangkat 6x sin x. Karena kalau dia genap gitu, si sin ini bisa jadi kuadrat. Jadi misal pakai, nah itu dia, pakai ini loh, pakai si rumusnya si pangkat. Misalnya aku punya pangkat 2, kalau di kuadrat kan ini jadi dikali 2 kali 2 kayak gini kan. Jadi 2 pangkat 4. Atau misalnya aku punya 2, 3, terus di sini 2, kan jadi 2 pangkat 6. Kayak gitu. Kan ini dikali. Ini prinsipnya juga sama. Kalau aku punya sin pangkat 4x, maka itu sama aja sin kuadrat di pangkat berapa nih biar dia bisa 4. Oh, berarti di pangkat 2. Sin kuadratnya diselesaikan pakai rumus identitas 1 min cos kuadrat X. Gitu. Kalau misalnya di sini aku 7, berarti kan aku akan memisahkan dia jadi 6 dan 1. Nah, kalau 6, nanti di sini sin kuadrat X pangkat 3, sehingga nanti di sini pangkatnya berubah jadi 3. Kalau di sini berapa? Sin pangkat 9 gitu misal, berarti aku akan pisahkan dia jadi 8 dan 1. Kalau 8 berarti di sini nanti pangkatnya jadi ada 4 dan seterusnya. Itu kalau kalau ganjil gitu. Kalau pangkatnya ganjil. Kalau pangkatnya genap, misal di sini sin kuadrat x dx atau cos pangkat 4 x dx gitu, maka kita pakai rumus identitas yang sudut setengah tadi gitu. Sin kuadrat adalah dia, cos pangkat 4 adalah cos kuadrat di kuadrat lagi.
Padahal cos kuadrat itu isinya adalah 1 plus sekian. Gitu. Terus diselesaikan, hasilnya ketemu 3/8 ini, setengah X ini, dan minus cos 2/3 ini. Itu untuk yang tipe 1. Aman? Aman, oke. Terus selanjutnya tipe 2. Tipe 2 ini adalah sin pangkat M, cos pangkat N. Nanti kasusnya adalah kalau keduanya genap atau keduanya ganjil. Gitu. Di sini catatannya adalah kalau si M dan N-nya ini semuanya integer positif, gitu, kita pakai identitas yang half angle di depan tadi untuk mengurangi derajat integralnya. Gitu. Kita lihat contoh nomor 4. Jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya keduanya integer positif, ini positif, gitu, kita pakai rumus yang setengah-setengah tadi. Sin kuadrat adalah dia, cos pangkat 4 adalah dia di kuadrat, cos kuadrat di kuadrat. Gitu, terus diselesaikan. Kalau dia ganjil, itu M dan N salah satunya itu ganjil, gitu, ya maka cara mengerjakannya seperti yang tadi aku bilang, ketika ketemu ganjil, aku ingin membuat dia ini jadi kuadrat kayak 3, berarti aku akan pisahkan dia menjadi 2 dan 1. Kalau dia 5, aku akan pisahkan dia jadi 4 dan 1. Kalau dia 7, jadi 6 dan 1. Nanti 2-nya dibikin sin kuadrat, yang 4-nya jadi sin kuadrat pangkat 2, yang 6-nya sin kuadrat pangkat 3. Gitu. Terus nanti sisakan sin 1 sini di belakang. Gitu. Kalau cos pangkat minus 4-nya gimana? Cos pangkat minus 4-nya bisa kamu kerjakan seperti ini. Kayak gitu. Itu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Terus setelah dikerja-kerjakan gitu, nanti si integral sin pangkat 3x cos pangkat min 4x dx hasilnya adalah sekian. Gitu. Ini dapat dari mana, Bu? Ini dapat dari identitas. Gitu. Ini dapat dari identitas, terus ini setelah dipecah gitu, nanti hasilnya akan jadi yang bawah gitu. Tapi cara mecahinnya, kamu pecahin sendiri. Karena kalau ini dibahas satu-satu, nggak cukup waktunya. Gitu. Kalau butuh bantuan di luar kelas untuk, Bu, nggak ngerti yang bagian ini, nggak apa-apa, kamu bisa tanya. Gitu. Terus, untuk yang ini, yang contoh 4, nanti ketemu hasilnya adalah sekian. Gitu. Next-nya adalah tipe 3. Kalau tipe 3, nanti bentuknya kayak gini. Nanti kita akan pisah lagi, jadi sin cos mn, sin mn, cos mn. Jadi nomor 1 yang beda si trigononya dan koefisiennya. Nomor 2 yang beda koefisiennya saja, trigononya sama, sin. Yang 3 cos koefisiennya beda juga. Gitu. Sin mx cos nx hasilnya ini, kalau sin hasilnya ini, kalau cos hasilnya ini. Gitu. Sin dan cos beda di mana? Beda di tanda. Itu beda di tanda ini, sama di tengah. Itu sama di sini. Beda di tanda. Contoh, misalnya ada integral sin
2x cos 3x dx gitu. Nah, jadi kenapa ini dinamakan teknik integrasi? Maka yang kamu lakukan ketika menemukan sin 2x ini itu bukan bukan membuat dia jadi oke, yang U yang ini, yang V yang ini, yang DU, yang DV dan seterusnya gitu. Karena kalau pakai UDV nanti lama, ngerjainnya lama, caranya panjang. Tapi kalau kamu tahu bab teknik integrasi, terus kamu tahu, oh ini integral sin 2x cos 3x. Ini termasuk integral trigono. Dari 3 tipe masuk, dari 5 tipe masuk yang mana? Masuk yang tipe 3 nih. Tipe 3 berarti nggak jauh-jauh dari 1, 2, atau 3 gitu. Terus dilihat, oh ini sin cos dan beda koefisiennya, berarti kamu langsung lari ke sini, ke tengah sin. Berarti ini apa? 2 tambah 3, 5x. Berarti tanpa melihat kunci jawaban di next slide, kita bisa tahu nih bahwa ini akan jadi integral. Integralnya jangan dihilangin, karena ini sama dengannya hanya terbatas ke bentuk ini doang, bukan ke integralnya sekalian. Gitu. Berarti integral setengah sin 5x kok hilang. Nah, berarti nanti kamu bisa tahu di sini ini setengah, terus ini sin 5x ditambah sin minus 1x. Sehingga nanti di sini kamu bisa tahu sin min 1x atau sin min x. Gitu, sehingga kamu bisa tahu, oh ini sin 5x harus diapain, oh kalau ada minus 1x kayak gini harus diapain, kayak gitu, tanpa mempedulikan UV-UV-nya, gitu. Nah, ketika bentuknya sudah lebih sederhana seperti ini, nah, ketika nanti bentuknya sudah lebih sederhana kayak gini, baru deh kamu bisa oke, kalau sudah ada sin 5x gini, ini kan sederhana. Sederhana artinya apa? Sederhana artinya pakai UV-UV juga bisa gitu. Pakai UV-UV-an pun bisa karena nggak ada pangkatnya dan nggak ada bentuk aneh-aneh gitu. Ini ya udah sin 5x aja. Berapa tuh integralnya? Berarti integralnya sin 5x dikali turunannya 5x berapa? Gitu. Terus ini juga integralnya sin minus x berapa dikali turunannya minus x. Dan seterusnya sehingga hasilnya jadi seperti ini. Gitu. Jadi nggak langsung di U dan V kan dari awal, tapi dicocokin dulu bentuknya yang bentuk 1, bentuk 2, atau bentuk 3. Gitu. Itu yang tipe 3. Terus ada lagi yang tipe 4. Tipe 4 ini tangen dan kotangen. Nanti yang akan kita pakai adalah bentuk ini, tangen kuadrat sama dengan sekan kuadrat x min 1, atau kalau kotangen kuadrat adalah kosekan kuadrat x dikurangi 1. Contohnya kayak gitu. Contohnya juga sama, kalau ini genap berarti aku ingin membuat dia jadi kotangen kuadrat di kuadrat. Kalau ini tangen pangkat 5, berarti aku ingin membuat dia menjadi integral tangen kuadrat di kuadrat dikali tangen x dx. Kayak gitu. Nanti jadinya kurang lebih seperti ini. Kotangen kuadrat dikali kotangen kuadrat. Ini kan kotangen kuadrat nih. Ini kotangen kuadrat gitu.
Kalau ini pangkat 3 dikali tangen kuadrat. Padahal integral tangen pangkat 3-nya sendiri adalah tangen X dikali tangen kuadrat. Gitu. Caranya macam-macam. Tapi konsepnya akan lari ke sana, dibuat menjadi tangen kuadrat atau kosekan kuadrat, baik pangkatnya genap maupun pangkatnya ganjil. Gitu. Itu yang tipe 4. Kalau yang tipe 5 ini tangen sekan, kotangen, kosekan. Gitu. Ini yang contoh 10 itu adalah kasus ketika sekannya genap, terus tangannya itu angkanya bebas. Sembarang. Jadi nggak genap, nggak ganjil. Bebas weh, dan bisa negatif juga pangkatnya. Nanti contohnya akan seperti itu. Gitu. Misalnya nih ada integral tangan pangkat min 3/2 dikali sekannya pangkat 4. Maka yang nanti ingin kita lakukan adalah membuat dia menjadi sekan kuadrat di kuadrat gitu. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Terus tangan minus 3/2-nya diapain, Bu? Yang nggak usah diapa-apain, dibegitukan saja gitu. Yang di otak-atik berarti adalah yang angkanya ini bisa dipecah jadi kuadrat dan temennya. Kalau ini kan dipecah jadi kuadrat susah. Si tangan minus 3/2 ini ya bisa sih, kalau mau dipecah jadi kuadrat juga bisa. Ini jadi minus 3/2, terus ini jadi setengah karena dapat dari turunannya dia. Gitu, turunannya si 1 plus tangan kuadrat ini. Ya nggak apa-apa, nggak masalah juga gitu. Tapi better yang ini aja, yang angkanya integer positif aja yang kamu otak-atik gitu. Terus ini kalau contohnya yang ganjil yang di depan, yang angka belakangnya, pangkat belakangnya ini pecahan, pangkat depannya bilangan ganjil. Kalau contoh ini belakangnya genap, depannya pecahan, gitu. Sehingga artinya apa? Sehingga artinya yang ingin ditekankan adalah gimana cara menyelesaikannya kalau angkanya ganjil, pangkatnya ganjil, dan gimana cara menyelesaikannya kalau pangkatnya genap. Karena ganjil genap ini kan bisa di depan, bisa di belakang, gitu. Dan temannya ini bisa berapa aja, bisa pecahan positif, pecahan negatif, dan seterusnya. Tapi ketika kamu tahu gimana cara nyelesain pangkat genapnya, dan gimana caranya kamu tahu nyelesain pangkat ganjilnya, mau lokasinya di depan atau di belakang, itu caranya nggak jauh beda gitu. Seperti itu. Itu untuk nomor 3, trigono. Jadi ringkasannya apa yang trigono? Ringkasannya yang trigono adalah ketika kamu ketemu integral trigonometri, maka yang harus kamu cek dari, apalagi kalau udah kombinasi gitu. Kalau misalnya tidak kombinasi, misalnya kamu ketemunya cuma integral kosekan kuadrat x dx, misal kayak gitu. Nah, kalau tidak kombinasi itu maksudnya kombinasinya tidak terlalu rumit, pangkatnya juga masih di sekitar pangkat 1 dan pangkat 2, yang harus kamu cek adalah cek bentuk standarnya dulu. Kamu soal integral apa misalnya tangan pangkat 5 x terus kosekan pangkat 2 x dx, misal kayak gitu.
Terus kamu kumpulin bentuk standar. Bentuk di soal itu masuk ke bentuk standar fungsi trigono yang mana nih dari nomor 5 sampai 12. Nah, ketika pas kamu cek, wah nggak ada yang cocok dari nomor 5 sampai 12, baru kamu lari ke nomor 3 yang tadi kita bahas itu. Nomor 3 yang kita bahas yang ini. Baru kamu cari. Terus, tadi contohnya apa? Tangan kosekan. Tangan sekan deh. Gitu. Misalnya tadi soal yang kamu temukan adalah integral tangan pangkat 5 sekan pangkat 2 X dx. Misal kayak gitu. Kamu cek di bentuk standar yang 5 sampai 12 nggak ketemu, maka yang harus kamu lakukan adalah ngecek di 5 bentuk trigono lainnya nih yang ada di slide 17. Dari nomor 1 sampai nomor 5 itu masuk ke bentuk yang mana nih yang paling dekat? Apakah bentuk 1, 2, 3, 4, atau 5? Nah, terus dari tadi kita lihat, oh tadi soalnya adalah tangan dan sekan. Tangan dan sekan ini ada di bentuk nomor 5. M dan N. Dengan posisi koefisiennya beda semua. Koefisiennya yang satu genap, yang satu ganjil. Baru deh kamu kerjain. Kamu kerjain dengan melihat caranya bagaimana. Kalau dia menyelesaikan si angka pangkat yang genap, caranya bagaimana. Kalau dia menyelesaikan cara yang ganjil, angkanya bagaimana. Gitu. Jadi, nggak langsung memberi buta semua integral langsung di UV, VDU, dan seterusnya. Gitu. Karena mungkin saja ketika kamu UV dan VDU itu step yang kamu lakukan akan lebih panjang gitu. Ketemu sih iya, mungkin ketemu dan caranya mungkin akan dan jawabannya mungkin akan sama juga. Tapi di sini konteksnya kan kita mau mengerjakan soal dalam waktu yang terbatas gitu loh, dan kamu nggak bisa hanya berkutat pada satu soal integral aja nih waktu ujian gitu. Karena kamu punya keterbatasan waktu, makanya sekarang tujuannya adalah kita cari cara se-efisien mungkin, cara yang memakan waktu sependek mungkin untuk menyelesaikan sebuah soal. Gitu. Itu tujuannya kamu belajar teknik integrasi. Gitu. Tadi udah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sekarang ke nomor 4. Nomor 4 ini adalah teknik integrasi ketika kamu ketemu integral yang ada akar-akarnya. Gitu. Karena kamu akan ketemu integral dalam berbagai possibility atau kemungkinan bentuk, gitu, maka bentuk keempat adalah kalau kamu ketemu akar. Gitu. Nah, ketika kamu ketemu bentuk akar, maka yang kamu lakukan adalah satu, cocokkan dulu dengan bentuk standar. Balik lagi ke bentuk standar. Bentuk standar ada akarnya nggak? Misalnya kamu ketemu akar 1 per akar 5 kuadrat min, enggak, bukan, integral 1 per akar 25 min 16 DU. Misal kayak gitu. Nah, dari situ maka kan kamu harus cocokkan dulu nih, jangan langsung dikerjain langsung dirasionalkan gitu maksudnya. Maka kamu lihat dulu bentuk standarnya ada nggak nih yang akar-akar. Oh, ada nih akar-akar, kemungkinannya ada di nomor 13 dan 15. Terus habis itu di apa namanya? Dimasuk-masukin deh. Tadi akar 25 min 15. Oh, 25 itu 5 kuadrat, 16 itu 4 kuadrat. Maka di sini nanti hasilnya adalah sin pangkat minus 1 4 per 5. Contohnya seperti itu. Contohnya begitu konsepnya. Gitu.
Kalau udah kayak gitu kan ketemu, sehingga artinya perhitungannya jadi lebih cepat. Nah, tapi kalau di bentuk standar tidak ada, barulah kamu lari ke nomor 4. Gitu. Nomor 4 mana? Nih, barulah kamu lari ke nomor 4. Di mana nomor 4 itu konsepnya adalah yang ada akarnya dijadikan sebagai U. Gitu. Yang ada akarnya dijadikan U. Contoh, 1/X min akar X dx. Itu. Yang U-nya adalah yang akar seakar-akarnya. Jadi U berarti di sini U-nya adalah akar X. Sehingga U kuadrat adalah X. Sehingga si turunannya adalah 2U du sama dengan dx gitu. Terus ini diturunin. Nah, nanti hasilnya akan jadi begini. Gitu, 2U per U kuadrat min U du gitu. 2-nya keluar, terus 1 per U min 1. Itu 1 dari mana, Bu? Ini karena di atas ada U, di bawah ada U. Terus ini coret, ini coret, ini coret. Gitu. Sehingga jadi 1 per U min 1 du. Gitu. Nah, U min 1 di bawah ini adalah U, mana pulpennya? Nah, U min 1 di bawah ini adalah U min 1 pangkat minus 1 du integral. Tadi dibentuk standar ketika ada variabel apapun yang pangkatnya minus 1, maka integralnya pasti ln U minus 1 plus C, 2 dari konstanta. Terus U-nya langsung diganti jadi akar X. Gitu. Itu kasusnya kalau ketemu akar di integral. Tapi nanti bentuk akarnya akan bermacam-macam. Bentuk 1, akar yang kuadrat. Itu. Yang tidak ada angkanya kan berarti kuadrat. Nah, terus akar selanjutnya adalah kalau bentuknya akar pangkat 3 atau kalau akar bentuknya pangkat 5 gitu. Terus caranya gimana, Bu? Caranya ya sama aja. Kalau U-nya adalah akar pangkat 3 X min 4, maka U pangkat 3-nya kan X min 4. Sehingga D ini turunannya adalah 3U kuadrat du, ini turunannya adalah dx. Terus diganti U pangkat 3 plus 4, karena di sini X, ini jadi tuh maksudnya adalah mana gini, kan U pangkat 3-nya X min 4, sehingga X-nya adalah U pangkat 3 plus 4. Makanya X di sini diganti U pangkat 3 plus 4. Itu. Terus akar ini saja adalah U. Gitu. Terus ini adalah si dx. Itu dx adalah 3U kuadrat du. Gitu. Dia adalah dia, U-nya adalah si akar ini, dx-nya adalah 3U kuadrat du. Harus diselesaikan. Kayak gini kan, kenapa sih harus ribet-ribet di seperti ini? Biar lebih sederhana. Gitu. Kalau bentuknya udah kayak gini, kan mengintegralkannya lebih mudah.
Itu mengintegralkannya lebih mudah, jadi nanti hasil akhirnya bentuknya akan seperti ini. U-nya tinggal diganti gitu. U-nya tinggal diganti. Tadi U-nya apa? Akar pangkat 3 X min 4. Ya udah, ganti aja nih. Ini diganti, ini diganti. Gitu. Yang ini caranya juga sama. Berarti U-nya adalah seakar-akarnya ini. Kalau dipangkatin 5 berarti dia jadi X plus 1. Gitu. Sehingga kuadratnya, sehingga dx-nya adalah dia. Diselesaikan dengan cara yang mirip, dengan cara yang serupa, nanti hasilnya jadi seperti ini. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita nyampe ke bentuk ini nih. Itu bentuk yang sangat mudah untuk diintegralkan. Begitu. Tuh tadi bentuk kedua. Bentuk pertama yang mana? Bentuk pertama yang akarnya kuadrat. Bentuk kedua yang akarnya tidak kuadrat. Artinya akarnya bisa pangkat 3, pangkat 5, pangkat 4, 6, 8, dan seterusnya. Bentuk lainnya adalah ketika akarnya kuadrat, tapi dalamnya macam-macam. Ada A kuadrat min X kuadrat, A kuadrat plus X kuadrat min A kuadrat, dan seterusnya. Gitu. Nah, poinnya adalah kamu lihat di sini. Kalau akarnya kuadrat, terus X-nya di belakang, dan tanda sebelumnya minus, maka X ini diganti dengan A sin T. Kalau dia X kuadrat dan di depannya adalah tanda positif, tanda plus, maka disubstitusi X-nya jadi A tan T. Kalau X-nya di depan dan positif, maka kamu ganti dengan A sekant T. Gitu. Sehingga nanti bentuknya akan seperti ini. Gitu. Sehingga kamu bisa bilang bahwa A kuadrat min X kuadrat adalah A cos T. A kuadrat X kuadrat adalah A sekant T. Terus X kuadrat min A kuadrat adalah plus minus A tangen T. Gitu. Contoh. 1 per akar 9 plus X kuadrat. Posisinya yang mana nih? Yang kiri, tengah, atau kanan? Oh, ini yang kanan. Ini yang tengah. Karena plus X kuadrat dan di depannya adalah angka kuadrat. Oke, kalau gitu berarti X-nya adalah A tangen T. X-nya adalah A akar 9 dikali tangen T. Dengan T-nya dari minus 180 sampai 180. Itulah kenapa yang ini positif, yang ini plus minus. Karena sudutnya dari minus 180 sampai 180. Gitu. Nah, terus dari situ maka kita bisa tahu dx-nya adalah 3 sekant kuadrat T dt. Dari mana? Dari slide 1 turunan tangan adalah sekant kuadrat. Itu. Terus akar 9 plus X kuadrat ini adalah 3 sekant T. Tahu dari mana? Tahu dari sini. Nomor 2.
gitu. Sehingga nanti diubah. dx-nya adalah 3 sekan kuadrat T, yang bawah adalah 3 sekan T dt, sehingga integralnya nanti akan menjadi sekan T dt. Integral sekan T dt adalah ln sekan T plus tangen T plus C. Itu. Terus setelah itu udah selesai. Terus setelah itu selesai sampai situ. Nah, next-nya ini adalah ketika kita sampai sini cukup. Gitu. Sampai sini, ln sekan T plus tangen T plus C ini cukup. Tapi ini posisinya adalah saat si sekan T-nya itu dijabarkan lagi. Gitu. Sekan T-nya dijabarkan lagi, terus nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Gitu. Jadi, apa berarti? Ada dua style. Ada dua style dalam mengerjakan. Yang sampai trigononya hilang, gitu. Jadi beneran cuma ln X plus C atau plus K saja. Ada yang ya udah yang penting trigononya ketemunya kayak gini, gitu. Mau pakai style yang atas atau style yang bawah itu sama aja, gitu. Sama aja tuh maksudnya jawaban yang ini tidak salah, jawaban yang ini juga tidak salah, gitu. Terus gitu. Untuk yang akar-akar, jadi poinnya adalah ketika kamu menemukan akar, tadi dicek dulu di bentuk standar. Kalau di bentuk standar nggak ada, terus dicek di nomor 4 ini. Dicek di nomor 4 ini, apakah dia termasuk ke salah satu tipe, baik yang tipe nomor 1, 2, maupun 3. Gitu. Nah, next-nya adalah suatu kasus di mana akar-akarnya ini nggak ada trigononya, tapi dia apa bahasanya? Akar-akarnya tuh belum sempurna, belum lengkap, belum komplit, dan kita harus melengkapi si akar-akar ini. Gitu. Biar apa? Biar kenapa harus dilengkapi? Sampai selengkap apa? Sampai selengkap kita bisa mengubah bentuknya menjadi bentuk persamaan kuadrat, gitu. Contoh, misal aku punya tuh di nomor A, ada dx per akar x kuadrat plus 2x plus 26. Gitu. Kalau akar persamaan kuadrat yang sempurna, biasanya itu kan bentuknya x kuadrat plus 2x plus 25. Kenapa begitu? Karena itu bisa, plus 1 plus 25, gitu. Kenapa begitu? Karena intinya adalah, kalau kamu nemu sebuah persamaan kuadrat gini, dan kamu diminta untuk melengkapi, kamu cari persamaan kuadrat dia yang paling dekat itu berapa, terus angka sisanya ditambahkan jadi konstanta. Gitu. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya gini, ada x kuadrat plus 2x plus 26. Gitu. Poinnya adalah aku ingin menjadikan si persamaan ini sebagai persamaan kuadrat ditambah satu konstanta. Nah, di sini aku punya x kuadrat plus 2x. Gitu. X kuadrat plus 2x itu kan bisa dicapai ketika kita
mengkuadratkan X plus 1. Tapi ketika kita mengkuadratkan X plus 1, hasilnya adalah X kuadrat plus 2X plus 1. Bukan plus 26. Lah, terus sisanya gimana, Bu? Ya, sisanya berarti 26 minus 1. Jadikan 25. Kita pisah. Gitu. Kita pisah. Nah, sehingga nanti persamaannya akan jadi DU per akar X plus 1 kuadrat plus 25. Jadi dia itu akan sama dengan akar X plus 1 kuadrat plus 25. Di sini X plus 1-nya diubah jadi U. Makanya di sini ada U kuadrat plus 25. DU. Gitu. Nah, terus bentuk ini yang nanti akan kita integralkan. Gitu. Jadi nanti integralnya udah bukan main di sini, tapi kita akan main di sini. Gitu. Nah, terus kita akan punya 5 tangen T sebagai U. Lah, Bu, itu 5 tangen T dari mana? 5 tangen T itu dari sini. Nih. Nah, dari sini. Balik ke bentuk nomor 3. Kok tahu 5 tangen T? Karena U-nya di depan. Gitu. U-nya di depan plus 25. U-nya di depan. Nih, A-nya di depan. Terus plus 25. Sehingga nanti akan jadi 5 tangan T. Kayak gitu. Nah, terus udah kayak gitu, dapat U, maka kita dapat DU, dan kita dapat bentuk ini, gitu, sehingga nanti DU diganti dengan 5 sekant T, akar U kuadrat plus 25 diganti sama 5 sekant T. Hasilnya nanti jadi integral sekant T dt. Nah, integral sekant T dt adalah ln sekant T plus tan T plus C. Itu. Sampai sini boleh. Atau mau dijabarkan lagi sekannya. Boleh, gak masalah. Kalau dijabarkan lagi, nanti jadinya akan kayak yang bawah, yang sampai K ini. Itu kalau yang melengkapi kuadrat. Gitu. Melengkapi kuadrat atau melengkapi akar. Gitu. Kalau untuk yang nomor 2 gimana? Yang nomor 2 juga mirip-mirip. Caranya hampir sama. Cuma kalau yang nomor 2, karena tadi kita kan tadi membuat persamaannya jadi kayak gini nih. Jadi ada X plus 1-nya. Gitu. Padahal yang nomor B itu adanya 2X. Gimana caranya 2 dari X plus 1 menjadi 2X? Maka kan berarti harus dikalikan 2. 2X-nya jadi dikali 2 kan? Berarti kan harusnya ada plus 2 lagi di sini. Gitu. Tapi karena di sini tidak ada, di sini kosong, makanya di sini kita tambahkan minus 2. Gitu. Ditambah minus 2, terus dikali sama integralnya dia. Itu si 1 per X kuadrat plus 2X plus 26. Kenapa harus ditambahin ini lagi, Bu? Biar hilang. Gitu. Biar hilang. Jadi, sepanjang ini, kalau dikerjakan, hasilnya ya sebenarnya ini. Gitu. Gitu. Nah, terus
Kalau yang kedua ini, kita misalkannya adalah yang U yang bawah. Itu yang U yang bawah, sehingga hasil akhirnya adalah sepanjang ini. 2 akar U min 2 len akar U plus X plus 1 plus K. Kayak gitu. Itu yang substitusi untuk melengkapi akar-akar. Nah, next-nya, jadi poinnya apa kalau yang nomor 4? Poinnya adalah ketika nanti kamu integral, kamu akan menghadapi bentuk lain, yaitu bentuk akar. Nah, di bentuk akar, yang harus kamu lakukan adalah biasa cek standar. Kalau di standar tidak ada bentuknya, maka cek nomor 4. Ini akar pangkat berapa? Apakah pangkat 2 atau lebih dari itu? Kalau lebih dari itu, berarti kamu lihat cara ngerjainnya di slide 29. Gitu. Tapi kalau ternyata, oh itu akar pangkat 2, tapi dalamnya akar bentuknya aneh-aneh lagi. Ya berarti kamu lihatnya di slide 30. Bentuk aneh-anehnya di dalam akar itu apakah mendekati yang 1 atau yang 2 atau yang 3 gitu. Mendekati yang 1, yang 2 atau yang 3. Terus setelah itu dikerjakan. Itu dikerjain setelah menentukan ini. Kalau bentuk akarnya itu seperti ini. Gitu, ada suatu bilangan kuadrat yang membersamai suatu huruf kuadrat. Gitu. Jadi bilangan kuadrat dikurangi X kuadrat, bilangan kuadrat ditambah X kuadrat, atau X kuadratnya yang mengurangi si bilangan kuadratnya itu. Kalau bentuknya adalah pecahan dan di bawahnya akar, tapi akarnya ini kok bentuknya bukan persamaan kuadrat normal, berarti dinormalkan dulu gitu. Dinormalkannya gimana caranya, Bu? Kamu lihat ini dua variabel. Pertama, X kuadrat sama apa? Berarti misalkan ini persamaannya instead of X kuadrat plus 2X, tapi jadi 2X kuadrat plus 4X. Misal kayak gitu. Misal jadi 2X kuadrat plus 4X plus 26. Berarti itu nanti dibikin kuadratnya jadi 2X plus 2 plus 1 gitu. 2X plus 1 kuadrat terus ditambah sisanya dari 26 ke si ini berapa kayak gitu. Si koefisiennya si kuadratnya tadi berapa. Dilengkapi, terus kalau sudah lengkap, bentuknya sudah sederhana, baru dikerjakan seperti integral pada umumnya. Kayak gitu. Itu yang nomor 4. Ketika kamu ketemu bentuk akar-akar. Nah, terakhir adalah ketika kamu ketemu integral yang bentuknya polinom atau pangkatnya banyak gitu. Dan itu pecahan. Jadi, fungsi pecahan atau rational function yang dimana fungsinya itu adalah polinom per polinom. Gitu. Kalau ada polinom per polinom tuh berarti apa sih, Bu? Pangkatnya banyak. Contoh yang HX itu. Yang HX itu yang atas X-nya pangkat 5, yang bawah
X-nya pangkat 3. Gitu. Terus kalau seperti itu gimana, Bu? Kalau seperti itu berarti dibagi, kayak literally dibagi gitu. Jadi X pangkat 5 ditambah 2X si pembilangnya itu dibagi penyebutnya dulu. Gitu. Pembilang dibagi penyebut. Nah, terus akan memberikan jawaban hasil. Hasilnya itu jadi satu angka sendiri kayak gini, sisanya akan jadi pembilang berikutnya, bawahnya penyebut biasa. Itu. Nah, itu kalau ketemu polinomnya banyak. Ada contohnya nggak, Bu? Ada. Di situ, di paling bawah. Nah, di bawah-bawah itu ada contohnya. Gitu. Tapi ketika kamu ketemu polinom banyak dibagi polinom banyak, maka yang harus kamu lakukan adalah literally dibagi aja pembilang dan penyebut. Contoh, contoh kalau ini bentuk pertama adalah bilangan dibagi sama polinom yang pangkatnya banyak. Kalau ini kan biasa, ini seperti yang integral dulu-dulu lah. Kita sudah tahu bahwa nanti yang akan di U-kan adalah si X plus 1. Gitu. Terus dikerjakan kayak biasa, berarti U pangkat minus 3 diintegralkan. Nanti hasilnya akan jadi minus 2 dikali U pangkat minus 2. Sehingga hasilnya seperti ini. Gitu. Ini tidak ada yang istimewa. Gitu. Terus contoh lainnya apa? Contoh lainnya adalah kalau seperti ini. Gitu. Kalau seperti ini, maka yang akan jadi U-nya adalah yang pangkatnya lebih banyak. Seperti yang aku udah sering bilang. Ada penyebut, ada pembilang, terus U-nya adalah yang pangkatnya lebih besar. Biar apa? Biar bisa dicoret-coret. Kayak gitu. Terus ketemunya nanti adalah seperti ini. Untuk yang soal contoh 2. Kayak gitu. Langkahnya yang ini. Sepanjang itu. Gitu. Terus contoh lainnya adalah dengan menggunakan metode distinct linear factor. Ini tuh apa sih, Bu? Ini tuh jadi gini. Karena nanti kamu ketemu polinom, berarti kan pangkatnya bebas dan apa ya, tidak terduga. Gitu. Dan pangkatnya tidak terduga. Caranya macam-macam. Dasarnya contoh 1. Gitu. Caranya contoh 1. Yang agak lebih advance dikit itu ada di contoh 2. Gitu. Contoh 1 dan contoh 2 itu sama-sama pakai substitusi. Itu cuma yang di contoh 2 dia lebih advance karena integralnya ada 2 dan kamu harus melengkapi kuadratnya si X kuadrat ini plus 8. Gitu. Terus kalau yang di contoh 4 lebih ribet lagi karena apa? Karena dia pangkatnya 3. Kalau pangkatnya 3 gini, berarti kan kita apa ya? Perlu memfaktorkan. Gitu. Misalnya aku punya X kuadrat min 2X min 3, itu kan faktorinya gampang. Tapi ini X pangkat 3 min 2X kuadrat min 3X. Berarti kan sebenarnya X-nya dikeluarin dulu semua, baru dikali X plus 1, X min 3. Gitu. Nah, metode mengeluarkan ini
di sini kita bilangnya sebagai distinct linear factors gitu. Terus caranya gimana? Caranya adalah kita mau memecah si integral ini menjadi 3 integral. Kenapa 3? Karena ini 1, ini 2, ini 3. Gitu. Nah, tapi itu kan kita baru ketemu penyebutnya aja. Gitu. Kita baru ketemu penyebutnya aja. Penyebutnya yang pertama adalah X aja, ditambah sekian per X plus 1, ditambah sekian X min 3. Di mana si A, B, C ini nanti hasilnya harus sama dengan 5X plus 3. Gitu. Nah, disinilah nanti kamu pakai, kenapa dibilang linear faktor? Karena kamu harus menggunakan persamaan linear buat menemukan si A, si B, dan si C. Gitu. Jadi, untuk yang A, kan dia harus dikali penyebut selain X. X plus 1, X min 3. Ditambah yang B, berarti dia harus dikali penyebut selain X plus 1, yaitu X dan X min 3. Yang C harus ketemu selain pasangannya, berarti X dikali X plus 1. Gitu. Setelah itu disubstitusi. Gitu. Habis itu dicari. Berarti si A dikali 2X kuadrat min 3X dan seterusnya, hasilnya harus menjadi 5X plus 3. Gitu. Nah, di sini ditemukan bahwa A-nya adalah minus 1, B-nya adalah minus setengah, C-nya adalah 3/2. Gitu. Masuklah ke sini. Masuk ke sini. A-nya min 1, B-nya min setengah, C-nya 3/2. Karena ketiga huruf ini adalah konstanta, makanya mereka keluar, ada di luar integral. Ini minus 1, minus setengah, 3/2. Integralnya nanti adalah integral si penyebutnya aja. Integralnya 1/X, integralnya X plus 1, integralnya X min 3. Padahal kalau mereka di bawah semua, ya udah kan tinggal dilen. Di bawah tuh maksudnya jadi penyebut, ya berarti kan integralnya tinggal dilen. Berarti ini min len X, min setengah len X plus 1, plus 3/2 len X min 3, plus C. Gitu. Sehingga artinya apa? Kalau kita tahu gimana caranya mengintegralkan, harus pakai teknik integral yang seperti apa, kita nggak usah membuat dia jadi U. Gitu. Jadi kita nggak salah langkah. Kalau kita nggak pakai teknik integrasi, kan kita cuma punya knowledge sampai ya udah yang X-nya pangkatnya lebih besar, kata Bu Aisyah harus dijadiin U. Berarti yang bawah U. Turunannya U, D. U-nya adalah 3X, min 4X, min 3. Kan ribet. Terus habis itu belum lagi harus nyari DX. Dan seterusnya. Panjang banget langkahnya. Tapi kalau tahu, oh iya pernah nih dulu disebut ada cara namanya distinct linear factor. Ya udah, kalau gitu aku harus cari penyebutnya berapa kalau dipecah, terus angkanya si faktor linearnya si ABC-nya itu berapa, tinggal dikeluarkan dari integral. Sehingga nanti hasilnya tinggal len penyebut 1, len penyebut 2, len penyebut 3. Gitu, memudahkan.
dan mempercepat kamu saat mengintegralkan. Gitu. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini adalah kasusnya kalau dia kuadrat gitu. Kalau dia kuadrat. Kalau dia kuadrat berarti si X per X min 3 kuadrat ini gitu, kalau kita pecah, kan dia akan jadi dua penyebut. Kok bisa ngerti dua penyebut, Bu? Iya, karena ini X-nya ada dua. X kuadrat, X pangkat 2. Berarti dua penyebut. Ini X-nya X pangkat 3. Berarti ada 3 penyebut. Gitu. Nah, kalau di sini, kalau kuadrat, berarti penyebut yang pertama ini tidak ada pangkatnya. Gitu. Penyebut kedua ada pangkatnya. Gitu. Nah, setelah itu sama caranya, dicari A-nya, dicari B-nya. Yang mana A dan B ini nilainya kalau digabung harus menjadi X gitu. A-nya dikali X min 3, B-nya tidak dikali apa-apa. Gitu. Sehingga nanti kita tahu bahwa X-nya adalah 3 dan 0 gitu. Dan kita tahu B-nya adalah 3, A-nya adalah 1 gitu. Terus di apa namanya, habis itu ya biasa A-nya 1 berarti di sini 1, B-nya 3 berarti di sini 3. Penyebutnya ada berapa? Ada 2, X min 3 dan X min 3 kuadrat. Gitu. Yang ini jadi ln, yang ini jadi integral biasa. Gitu. Ketemunya seperti ini. Terus terakhir, dua terakhir. Dua terakhir, single quadratic factor. Kalau single quadratic factor gimana? Sama, sama aja caranya gitu. Cuma bedanya apa? Cuma bedanya di sini apa namanya? Si penyebutnya itu udah disebutin. Penyebutnya ada 4x plus 1 plus x kuadrat plus 1. Kalau udah kayak gini, ya udah gini aja. Nggak usah dihitung lebih banyak. Nggak usah terus nanti jadi 4x pangkat 3 plus 4x tambah x kuadrat gitu, nggak usah. Kalau dia sudah memisahkan seperti ini, ya sudah, begini saja. Tapi yang nanti harus kamu tahu adalah dia akan menjadi konstanta, ini akan menjadi polinom lain. Gitu. Terus dari situ nanti diketahui A-nya nilainya 2, pakai persamaan linear kayak biasa. C-nya adalah min 1, B-nya 1. Terus diganti. Diganti sehingga hasilnya nanti adalah setengah ln 4x plus 1 tambah setengah ln x kuadrat plus 1 dikurangi tangan min 1x plus C. Gitu. Kalau yang ini juga mirip-mirip. Mirip-mirip kayak gitu. Ini ada x plus 3, terus ini ada kuadrat. Kalau di contoh kuadrat yang tadi, kuadrat kan temennya ada yang pangkatnya cuma pangkat 1. Gitu. Terus dicari repeated quadratic factor tuh artinya apa? Ini diulang gitu, faktornya diulang. Faktor ininya diulang. Gitu, pembilangnya diulang. Caranya juga sama. Nanti ketemu A, ketemu B, ketemu C, ketemu D. Dan E. Dan E juga. Jadi hasilnya dari segini banyak ketemunya ln, tangan, pecahan, konstanta. Gitu.
Begitu, tentang teknik integrasi. Jadi nomor 5 itu ngomongin apa, Bu? Nomor 5 itu ngomongin bahwa nanti kamu akan ketemu juga dengan integral fungsi polinom. Integral fungsi polinom dikerjakannya kalau bentuknya sederhana. Sederhana itu artinya apa? Yang atas nggak ada polinomnya, yang bawah ada. Ya langsung disubstitusi U kayak biasa. Gitu. Kalau yang ini, yang atas kan ada polinomnya, ada X-nya. Yang bawah ada dan pangkatnya lebih besar. Ya berarti tetap di U kan juga. Dan dicari DU, dicari DX, dan seterusnya. Gitu. Cuma yang harus jadi perhatian adalah bentuk polinomnya ini kayak gimana. Gitu. Ini kuadrat, tapi bukan kuadrat sempurna. Ya berarti harus disempurnakan. Kayak gitu. Ini pangkat 3, tapi ini bukan persamaan pangkat 3 yang sempurna. Ya disempurnakan. Caranya dengan apa? Dengan distinct linear factor, atau dengan repeated linear factor, atau dengan single quadratic factor, dan seterusnya. Kayak gitu. Terus caranya harus tahu pakai yang mana, kayak gimana, Bu? Lihat bentuk penyebutnya. Gitu. Dilihat bentuk menyebutnya. Distinct linear factor kamu pakai ketika dia misalnya harusnya dia persamaan kuadrat tapi kuadratnya tidak sempurna. Misalnya ini harusnya kalau kuadratnya bisa difaktorkan gitu cuma x plus 1 dan x min 3, tapi ini tiba-tiba ada x-nya. Ya udah, berarti kalau kayak gitu pakai distinct linear factor. Kalau repeated linear berarti dia pakai kuadrat bawahnya. Gitu. Bawahnya pakai kuadrat. Kalau single quadratic dia kuadrat tapi cuma salah satunya aja nih, cuma ininya aja gitu. Kalau repeated quadratic salah satunya ada yang berulang gitu. Dan seterusnya. Dan ini dan seterusnya maksudnya apa, Bu? Ini belum selesai. Belum, ada nomor 6 di buku. Nomor 6 itu adalah apa sih judulnya? Strategi. Ya, strategi integral. Strategi integral itu apa? Itu isi subbab bukunya adalah merangkum. Merangkum di mana dia ngasih tahu kamu harus ngapain aja ketika menemukan suatu integral gitu. Jadi dia uraiannya lebih banyak gitu, contoh soalnya lebih aplikatif, dan dia lebih ngasih tahu urutan mikirnya tuh gimana sih, susunan pola mikirnya tuh gimana sih kalau kamu ketemu integral kayak gitu. Itu strategies for integration. Tidak dibahas di sini karena banyak sekali gitu. Karena banyak sekali dan better kamu baca sendiri gitu. Karena buku itu kan hanya memberikan referensi gitu. Cuma ngasih tahu ini loh kalau ketemu integral menurut penulis baiknya kamu melakukan A, melakukan B, dan melakukan C. Gitu. Tapi kalau kamu punya cara sendiri yang di luar buku itu ya nggak apa-apa juga gitu. Dan kalau kamu punya cara yang ada, Bu, saya punya integral yang ngerjainnya lebih cepat tanpa harus tahu nomor 1 sampai 6 yang Ibu jelaskan. Saya bisa mengintegralkan tanpa memakai teknik integrasi. Ya nggak apa-apa juga. Nggak masalah juga gitu. Ini tujuannya adalah ada loh sebuah informasi di mana integral itu nggak melulu harus DU DV, nggak melulu harus UDV PDU. Cara lainnya ada nih gitu.
mungkin cara ini lebih cocok ketika integral ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu. Tapi dasarnya apa ya? Dasarnya sebenarnya hanya terbatas di integral substitusi dan integral parsial. Sebenarnya, jadi semua contoh-contoh tadi, kalau kamu mau kerjakan pakai substitusi dan parsial karena misal terlalu banyak gitu, ya bisa juga, cuma caranya akan panjang sekali gitu. Dan caranya panjang tuh artinya makan waktunya banyak. Kalau konteksnya tugas ya nggak masalah. Tapi kan pada akhirnya kenapa kamu harus menyelesaikan integral, yang paling dekat adalah kamu harus menyelesaikan soal integral dalam waktu let's say berapa, 2,5 jam misal kayak gitu. Nah, sebanyak apa soal yang bisa kamu kerjakan dalam 2,5 jam? Makanya kita kasih informasi tentang teknik integrasi. Gitu. Tujuannya belajar itu begitu. Gitu. Itu tentang teknik integrasi. So far ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Belum? Oke, thank you. Terus, ini apakah ada nambah orang? Wait, kalau gitu udah materinya udah selesai tentang teknik integrasi. Nanti di hari Kamis pagi, insya Allah ada kelas seperti biasa 7:30. Terus materinya akan integral lipat 2. Sudah masuk ke multiple integral. Minggu ini integral lipat 2. Minggu depan integral lipat 3. Nah, nanti tugasnya di hari Kamis itu adalah full tentang integral lipat 2 gitu. Integral lipat 2 konsepnya dan dipakainya di mana, buat apa. Seperti itu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, terakhir aku mau terafirsa sekali lagi. Make sure Abdullah Najah ada, terus Rizky Nurfatah. Hadir, Bu. Tadi telat. Oke, sip. Abdullah Najah hadir, Bu. Abdullah Najah ada, oke. Abdullah Najah, Rizky Nurfatah, Raflizal. Hadir, Bu. Raflizal ada, oke. Terus Hilmi Putra, Rahmatullah, nggak ada. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Siapa yang hadir? Rahmatullah, Bu. Rahmatullah ada, oke. Hilmi Putra nggak ada ya? Ada, oke. Ali Ferdana. Hadir, Bu. Hadir. Ali Ferdana ada, oke. Oke, berarti yang nggak ada Hilmi Putra aja ya. Oke. Hadir. Ya, oke. Oke, kayak gitu buat kalkulus pertemuan 13. Terima kasih atas perhatian teman-teman buat yang memperhatikan. Terus terima kasih juga udah bergabung. Dan kita ketemu lagi. Benar nggak ada pertanyaan? Aku close ya. Oke. Kalau gitu terima kasih buat hari ini. Sampai ketemu lagi di hari Kamis pagi di ruangan yang sama E101. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.